Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Domain Pedang Surgawi adalah domain tertinggi yang dimiliki oleh Kaisar Pedang Surgawi. Ini adalah jenis domain yang murni berorientasi pada serangan, versi lanjutan dari domain dasar Pedang Surgawi, domain 10.000 pedang. Demikian pula, ia juga diakui sebagai domain terkuat, dan satu-satunya tanpa saingan, di Blue Wind Empire. Saat domain Pedang Surgawi dilepaskan dalam ranah Blue Wind, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya. Ling Tianyi dan Yun Ce baru saja mulai bertukar pukulan, namun, dia sebenarnya terpaksa menggunakan domain Pedang Surgawi. Baginya, ini bisa dikatakan yang pertama seumur hidupnya. Namun, jumlah kekuatan yang Yun Ce tiba-tiba keluarkan terlalu menakutkan, jika dia tidak menggunakan skill domain terkuatnya. Dengan satu serangan dari Yun Ce ini, dia bisa menderita luka berat saat itu juga. Ini adalah ketiga kalinya Yun Ce menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi. Pertama kali, adalah ketika dia mengalahkan Xia King Yue, yang kemampuannya jauh melampaui dirinya saat itu. Kedua kalinya, adalah ketika dia membunuh salah satu dari dua praktisi Kaisar Mendalam, sambil melukai yang lainnya, dan kali ini, dia memaksa ahli nomor satu Kerajaan Angin Biru yang sangat kuat itu ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Boom, 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 boom. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dengan liar, hingga ke titik di mana bahkan ruang terasa runtuh. Kekuatan pedang berat itu sekuat kilat. Saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek dimensi, sinar pedang itu hancur sedikit demi sedikit, sementara kekuatan kekerasannya juga mulai melemah lapis demi lapis. Sword Sein berada tepat di tengah-tengah badai tersebut, namun, seluruh tubuhnya tidak bergerak satu inci pun, seolah-olah dia adalah sebuah batu besar yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka dengan tajam. Lebih dari 70% sinar pedang meledak, membentuk ribuan pusaran pedang, menyebar dan menelan semua energi mendalam yang dahsyat di sekitarnya. Setelah suara ledakan terakhir, energi penghancuran langit yang menghancurkan bumi menyebar sepenuhnya. Sword Sein masih berdiri di tempat aslinya, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan pada posisinya, tidak ada satu pun bekas luka di tubuhnya, dan bahkan rambut, serta pakaiannya, tidak rusak sedikit pun. Namun, ini jelas tidak berarti bahwa Ling Tianyi sangat santai. Cahaya krem di bagian luar tubuhnya telah hilang sepenuhnya, dan aura energinya juga telah melemah sebagian besar. Selanjutnya, domain Pedang Surgawi yang awalnya tak terkalahkan di Blue Wind, hancur sekitar 90%. Hanya beberapa ratus balok pedang yang tersisa dari ribuan balok awal. Ling Jie, yang berada di belakang, tertegun tak sadarkan diri di tempatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Ce memperlihatkan tangannya setelah berpisah dengannya selama sekitar 1 tahun. Dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan Yun Ce, yang mampu memusnahkan seluruh klan surga terbakar sendirian, pasti sudah mencapai ketinggian yang sangat mengerikan. Namun, Ling Jie tidak pernah berpikir bahwa dia akan menakutkan sedemikian rupa, dia sebenarnya mampu memaksa kakeknya untuk menggunakan domain pedang surgawi, dan bahkan telah menghancurkan domain pedang surgawi sedemikian rupa. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia pasti tidak akan mempercayainya, bahkan di Heavenly Sword Villa, tidak ada yang akan mempercayainya juga. Melihat Ling Tianyi yang sama sekali tidak terluka, tatapan Yun Ce tiba-tiba tenggelam. Ling Tianyi tampak tenang di luar, namun jantungnya melonjak seperti gelombang lautan badai. Untuk memblokir satu serangan dari Yun Ce, domain pedang surgawinya hampir runtuh sepenuhnya, sedangkan untuk energinya yang dalam, total 40%-nya telah dikonsumsi. Dia memblokir salah satu serangan lawannya,
namun serangan itu menghabiskan total 40% energinya. Baginya, ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Oleh karena itu, pada saat yang sama, niat membunuh dalam hatinya meningkat secara eksplosif sekali lagi. Dengan kekuatan besar di alam mendalam bumi, dia mampu memiliki potensi bertarung yang mengerikan, dan menambahkan tingkat pertumbuhannya, begitu dia mencapai langit. Alam mendalam, mustahil baginya untuk menandinginya. Di dalam Blue Wind, tidak akan ada orang lain yang bisa melawannya juga. Tidak peduli apa, pada hari ini, dia harus membunuhnya sekarang juga. Sebaliknya, Yun Ce, yang dengan paksa membuka api penyucian, dan dengan paksa melepaskan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, konsumsi energinya telah melebihi lebih dari 80%. Namun, dia tidak menyimpan cadangan apapun, dia menyimpan sedikit energi untuk melarikan diri. Iblis, mati. Aura energi Yun Ce telah melemah dalam jumlah besar. Ling Tiani dengan jelas memahami bahwa satu pukulan dari Yun Ce sebelumnya jelas merupakan pertaruhan yang putus asa, dan saat ini, dia tidak lebih dari lampu yang padam, hampir tidak ada kekuatan yang tersisa. Dengan suara gemuruh yang keras, ratusan pedang di belakangnya terbang keluar, dan kemudian, mereka dengan cepat berkumpul, membentuk pedang surgawi emas yang panjangnya 30 meter, dan lebar 3 meter. Membawa ketajaman yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, ia terbang menuju Yun Ce. Kakek, berhenti. Sebelum Ling Jie terbangun dari keterkejutannya, dia tiba-tiba melihat pedang surgawi menakutkan yang datang dari kakeknya. Wajahnya langsung memucat, saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan pedang surgawi? Mengenai tangisannya yang keras, Ling Tiani pada dasarnya tidak peduli sama sekali, kecepatan pedang surgawi malah tiba-tiba bertambah cepat, dan jatuh. Bos! Murid Ling Jie menyusut, saat dia meraung dengan suara serak. Selama seseorang memiliki sedikit energi dalam, akan mungkin untuk merasakan dengan jelas bahwa aura energi Yun Ce saat ini telah melemah hingga tingkat yang sangat besar. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pedang biasa dari Ling Tiani, apalagi pedang surgawi yang menakutkan ini. Dan pedang surgawi ini, adalah inti sebenarnya dari domain pedang surgawi. Setelah sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan semua serangan dan pertahanan lawan, pada akhirnya, mereka akan membentuk pedang yang menutupi langit, memberikan lawannya serangan keputusasaan. Meskipun hanya 10% yang tersisa dari kekuatan pedang surgawi ini karena runtuhnya domain pedang surgawi, itu masih cukup untuk menghancurkan Yun Ce sepenuhnya dalam kondisinya saat ini. Perubahan tiba-tiba terjadi pada cahaya di atas. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Aura tak tertandingi yang terkandung di dalam sinar pedang itu begitu kuat sehingga menyebabkan tubuhnya terasa seperti ditekan oleh batu seberat 10 ton, dan sepertinya dia tidak bisa bergerak. Menyegel awan mengunci matahari. Dengan pedang surgawi yang tenggelam, Yun Ce menegakkan tubuhnya, dan langsung melepaskan penghalang pertahanan yang datang dari Dewa Jahat. Pedang surgawi menghantam layar pelindung siling Cloud Locking Sun. Niat pedang tanpa batas menyertai sinar pedang yang memenuhi langit saat dilepaskan dengan liar, seolah-olah matahari keemasan telah meledak di permukaan. Pedang surgawi mendorong ke dalam sedikit demi sedikit, namun, pedang itu tidak mampu menembus lapisan penghalang dewa jahat itu. Itu hanya bisa mendorong tubuh Yun Ce saat dia mundur selangkah demi selangkah. Retakan muncul di pedang surgawi dan di atas penghalang dewa jahat pada saat yang bersamaan. Kedua retakan itu menyebar dengan cepat, satu retakan menutupi seluruh bilah pedang, sementara retakan lainnya menutupi seluruh penghalang. Tampaknya di saat yang sama, penghalang dewa jahat dan pedang surgawi meledak sepenuhnya, berubah menjadi pecahan energi yang memenuhi langit.
Tubuh Yunce didorong beberapa puluh meter jauhnya, dan saat dia mendarat, tubuhnya bersinar dengan bayangan patah Dewa Bintang, dan menghindari semua akibat dari pedang surgawi yang meledak. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang terluka. Namun, aura energinya sekali lagi melemah. Saat dia menghentikan tubuhnya, dia terengah-engah. Di bawah pedang surgawi, Yunce sebenarnya tidak terluka sama sekali. Kejutan sekali lagi muncul di wajah Ling Tiani. Namun, reaksinya sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, dalam sekejap, pecahan energi yang meledak dari pedang surgawi sekali lagi terbentuk menjadi beberapa lusin sinar pedang emas. Saat mereka mengeluarkan suara melengking dari ruang robek, mereka terbang menuju Yunce, yang baru saja mendarat. Yunce baru saja mengambil pedang surgawi, dan untuk menghindari akibatnya, dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Saat ini, energinya telah habis, dan sebelum dia dapat mengerahkan kekuatan apapun, sinar pedang emas tampaknya telah mengikuti dia. Saat ujung kakinya mendarat di tanah, sinar pedang emas sudah berada kurang dari 1 meter darinya, membuatnya tidak bisa menghindar. Namun, dengan fisik Dewa Naga miliknya, pada dasarnya mustahil sinar pedang yang dikumpulkan secara tergesa-gesa oleh pedang suci dapat menembus tubuhnya. Paling-paling, itu akan meninggalkan puluhan luka yang tidak ringan maupun berat. Tepat ketika dia mengatupkan giginya erat-erat, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sinar pedang dengan tubuhnya, cahaya biru sedingin es tiba-tiba turun dari langit di atas dan ruang di sekitarnya langsung mengembun juga. Ketika sinar pedang terbang itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari Yunce, mereka tiba-tiba berhenti di sana, dan kemudian, dengan sangat cepat, warnanya berubah dari emas, menjadi biru yang lebih pekat. Setelah itu, mereka pecah dengan suara ledakan, berubah menjadi pecahan biru es yang halus. Fragmen biru es ini secara alami jatuh, tapi sebelum mendarat di tanah, mereka sudah menghilang sepenuhnya di udara. Ini, Yunce buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit yang tinggi. Alis Ling Tiani berkerut, menggeram. Seni awan beku. Tidak, tunggu. Mungkinkah warna biru es yang jahat itu, dan bentuk aura misterius dan kuat yang bukan milik Frozen Cloud Arts, menyebabkan Ling Tiani tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu juga, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat ke arah langit yang tinggi. Tingginya beberapa ratus meter di langit, sesosok tubuh berwarna biru muda melayang di sana. Penampilannya, pada saat itu, menutupi seluruh kecemerlangan antara langit dan bumi. Saat orang-orang melihatnya, mereka tidak lagi bisa mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah mereka telah melihat seorang dewi yang turun dari istana surgawi, yang tidak jelas, misterius, fantastik, dan cantik tak tertandingi. King Yue, gumam Yunce pelan. Saat itu, ketika dia menuju ke Frozen Cloud Asgard, dia tidak melihatnya. Dia tidak menyangka kalau mereka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Dan karena tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun, perasaan yang dia rasakan terhadap Xia King Yue telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dia masih seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, namun harga diri yang dingin dan perasaan misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata kini bercampur juga. Di sekitar tubuhnya, roh es masih melayang. Namun, mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya, kristal yang terkondensasi oleh udara dingin, yang secara alami dilepaskan oleh roh es sebelumnya, sangat indah dan halus. Warnanya sedingin es, namun enak dipandang, tapi selain terlihat bagus, tidak ada kegunaan lain. Namun, roh-roh es yang saat ini melayang di sekitar Xia King Yue, tampak seolah-olah mereka hidup, seolah-olah masing-masing dari mereka memiliki kehidupannya sendiri, roh-roh salju es yang ada secara mandiri. Roh-roh ini terbang dan menari dengan bebas, berkumpul di dekat pemiliknya, seolah-olah mereka adalah banyak bintang yang mengelilingi bulan. Peri bulan beku, Xia King Yue.
Kenapa dia di sini? Dan dia sebenarnya benar-benar membekukan serangan kakekku dari jarak yang begitu jauh. Ling Jie mengangkat kepalanya, menatap dengan tercengang saat dia mengucapkannya, sementara suara diskusi terdengar dari sekelilingnya. Saat ini, semua orang di Blue Wind mengetahui hubungan antara Xia Qingyue dan Yun Ce. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat hati mereka tergerak. Yun Ce sedang melihat ke arah Xia Tiyue, dan Xia Tiyue juga sedang melihatnya. Keduanya sekali lagi bertemu satu sama lain setelah terpisah dari surga. Ekspresi dan perasaan mereka membawa komplikasi yang sulit untuk dijelaskan. Setelah pernikahan mereka 3 tahun lalu, ini merupakan pertemuan kedua mereka. Dalam setiap pertemuannya, mereka selalu merasakan keakraban dan ketidakfamiliaran. Dia bukan lagi Yun Ce yang dulu, dan dia bukan lagi Xia Qingyue yang dulu. Dengan meningkatnya kekuatan, tentu saja akan dibarengi dengan perubahan, atau bahkan sublimasi dalam kondisi pikiran seseorang. Mereka tidak akan bisa mengetahui apakah hal yang saat ini penting bagi mereka berdua, dan apa yang sedang mereka kejar, masih sama dengan sebelumnya. Terlebih lagi, mereka tidak akan tahu apakah perasaan mereka, yang sedikit menghangat di alam rahasia cekungan surgawi, sekali lagi menjadi dingin lagi karena pemisahan surga ini. Mungkin jawaban yang ada di hati mereka hanyalah sebuah jawaban yang kabur. Ling Tiani tidak terus menyerang Yun Ce. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xia Qingyue yang dia tidak tahu kapan dia muncul, dan menghela nafas panjang. Tahun lalu, aku pernah mendengar bahwa seorang murid yang benar-benar menakjubkan telah muncul dari Frozen Cloud Asgard. Tidak hanya bakatnya yang menakjubkan, terlebih lagi, dia juga telah menganugerahkan kekayaan yang besar. Di usianya yang baru 17 tahun, dia sudah berada di level kedua alam kaisar mendalam. Saat ini, dia sebenarnya sudah berada di level keempat alam kaisar mendalam. Mengingat saat itu, saya menggunakan rentang waktu total 15 tahun untuk melompat dari tingkat kedua ke tingkat keempat kaisar alam mendalam, sementara Anda hanya menggunakan kurang dari 2 tahun. Sepertinya, era milikku sudah sepenuhnya berlalu. Prestasi masa depan Anda adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya bandingkan seumur hidup saya. Xia Qingyue berbicara dengan lembut. Senior salah memuji, junior ini tidak layak. Sebelumnya, junior ini telah menyinggung Anda dengan campur tangan, saya mohon kelonggaran senior, dan saya hanya berharap senior melepaskan Yun Ce. Dia bukan orang yang pengkhianat dan jahat. Ling Tiani tanpa ekspresi. Dia berkata sambil menghela nafas. Kamu ingin melindungi Yun Ce. Apakah itu keinginan pribadimu, atau ini niat Frozen Cloud Asgard? Xia Qingyue menjawab, ini adalah keinginan pribadi saya, dan juga niat sekte. Bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Sebagai istrinya, saya tidak bisa bersikap dingin begitu saja. Dia dan sekte saya kenal baik, dan dia juga telah melakukan kebaikan untuk sekte saya. Nyonya Asgard, kami berharap bahwa setelah klan surga terbakar dimusnahkan, senior pasti akan bertindak. Jadi dia meminta Qingyue untuk memastikan dia datang ke sini, dan meminta senior untuk memberi sedikit wajah pada sekte kami. Nyonya Asgard berjanji bahwa dia pasti akan mengunjungi Villa Pedang Surgawi untuk mengucapkan terima kasih di masa mendatang. Kejutan melintas di wajah Ling Tiani. Dia tidak menyangka bahwa Frozen Cloud Asgard akan benar-benar menggunakan nama sekte tersebut untuk menyelamatkan Yun Ce. Tapi setelah bertukar pukulan dengan Yun Ce untuk sementara waktu, dia merasakan keterkejutan dan ketakutan di hatinya beberapa kali, dan sudah memutuskan bahwa Yun Ce benar-benar tidak bisa dihindarkan, jika tidak, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Saya tentu saja tidak akan menganggap wajah Asgard yang terhormat sebagai apa-apa, tapi dosa Yun Ce sangat keji, dan dia pasti tidak bisa diampuni. Xia Qingyue menghela nafas pelan, dan pita bunga salju Ice Phoenix jatuh dari langit,
berputar dan menari di sekitar tubuh esnya. Karena senior bersikeras melakukan hal itu, maka maafkan junior ini atas pelanggarannya. Saat suara Xia Tiyue turun, pita bunga salju Phoenix Es tiba-tiba berayun, membentuk rantai es yang panjangnya hampir 100 meter, dan tubuhnya juga turun, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Rantai es itu berkibar mendekat, seperti ular es yang terbang. Dengan ranah Ling Tiani, meskipun serangan seperti itu cepat dan sengit, itu sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Tapi melihat rantai es yang semakin dekat, ekspresinya kembali goyah. Saat rantai es hendak membungkus tubuhnya, lengannya terulur dan terangkat. Seketika, cahaya keemasan meledak keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba, dan energi dalam berwarna emas, serta niat pedang tak berbentuk, membanjiri. Dia tidak mengayunkan pedangnya, namun gagang pedang berwarna emas muncul di depannya, dan tubuh pedang itu, secara mengejutkan adalah tubuhnya sendiri. Dengan tubuhnya sebagai pedang, Ling Tiani menebas ke depan. Matanya yang tidak mengepul seperti sumur kering memancarkan cahaya yang bahkan lebih keras dan tajam daripada sinar pedang. Ruang dikompresi inci demi inci dimanapun ujung pedang mencapai, dan parit yang semakin dalam terukir di tanah akibat benturan tersebut. Kekuatan pedang semacam ini membuat semua orang menahan nafas. Mereka hanya merasa meski berada beberapa kilometer jauhnya, tubuh mereka masih terasa seperti akan dihancurkan oleh tekanan kekuatan pedang yang begitu menakutkan. Teror yang dialami oleh Sword Saint telah benar-benar melampaui jangkauan pemahaman mereka. Bisakah Xia Tiyue bertahan melawan serangan pedang seperti itu? Diiringi dengan serangkaian suara pecah, rantai es Xia Qingyue hancur seluruhnya, berubah menjadi pecahan es yang tersebar di seluruh langit. Menghadapi sinar pedang emas milik pedang suci, wajah seputih salju Xia Qingyue benar-benar tenang. Cahaya biru tiba-tiba muncul dari seluruh tubuhnya, dan puluhan ribu roh es tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, menjalin hamparan besar layar cahaya berwarna biru es, menyegel sinar pedang yang datang ke arahnya bersama dengan Ling Tiani di dalamnya. Energi es dan niat pedang secara bersamaan meletus saat cahaya berwarna emas dan biru bertabrakan dan terjalin secara kacau, saling menghancurkan. Udara disingkirkan dengan keras, dan aliran udara yang kacau menyapu gelombang demi gelombang badai yang merajalela. Pada awalnya, sinar pedang emas memiliki keuntungan yang sangat besar, menghancurkan roh es berwarna biru menjadi beberapa bagian, tapi segera setelah itu, kecepatan serangan sinar pedang menjadi semakin lambat, dan semakin banyak sinar pedang bahkan langsung membeku dan hancur. Kekuatan besar keduanya melonjak pada saat yang sama, dan kemudian mereka secara bersamaan mundur sejauh 100 meter. Tanah di bawah mereka telah runtuh secara berlebihan, pecahan kristal es yang menutupi langit dengan cepat jatuh, menutupi tanah yang runtuh dengan lapisan es yang tebal. Kepala, bahu, dan bahkan pedang Ling Tiani, semuanya tertutup lapisan es tebal, dan dia benar-benar terlihat berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Dengan peralihan energinya yang dalam, semua kristal es terlempar. Ketika dia melihat ke arah Xia Qingyue lagi, ekspresi di matanya sekali lagi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ekspresi wajahnya, terlebih lagi, tidak merahasiakan keheranan dan seruan pujian yang datang dari lubuk hatinya, jadi ini sebenarnya bukan Frozen Cloud Arts. Mungkinkah Anda sebenarnya telah mengembangkan seni ilahi ujung beku? Saat Frozen and Divine Art diucapkan, semua orang yang hadir bingung. Namun, tubuh Ling Jie bergetar, dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Semua orang tahu bahwa seni mendalam inti dari Frozen Cloud Asgard adalah Frozen Cloud Arts. Tapi sangat sedikit yang tahu, bahwa Frozen Cloud Asgard juga memiliki serangkaian seni mendalam yang jauh melebihi Frozen Cloud Arts dalam kekuatan, Frozen and Divine Arts. Sebagai pewaris garis keturunan Master Villa Heavenly Sword Villa, Ling Jie mengetahui sebuah rahasia dengan sangat baik. Nenek moyangnya 1000 tahun yang lalu,
yang juga merupakan pendiri Heavenly Sword Villa, telah kalah dari seseorang di Blue Wind Empire sebelumnya dan juga hanya pernah kalah dari satu orang. Itulah tepatnya pendiri Frozen Cloud Asgard Mu Bingyun. Saat itu, kultivasi pendiri pedang surgawi berada di tingkat 8 alam kaisar mendalam dan seni pedang surgawi miliknya telah mencapai puncak kesempurnaan. Mu Bingyun hanya berada di tingkat ke-6 kaisar alam mendalam, 2 tingkat lebih rendah darinya. Namun di antara 3 pertarungan antara dia dan Mu Bingyun, dia telah kehilangan semuanya di bawah Frozen and Divine Arts miliknya. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh pendiri pedang surgawi, seni ilahi ujung beku adalah seni mendalam yang tak tertandingi yang jauh melampaui seni ilahi pedang surgawi, dan bahkan tidak kalah dengan tingkat tempat suci. Mengolah seni awan beku secara ekstrim dapat membekukan semua benda, dan bahkan membekukan kekuatan dan energi yang sangat besar. Tapi Frozen and Divine Arts milik Mu Bingyun, bahkan bisa membekukan niat pedangnya, hati pedangnya, dan bahkan hati dan jiwanya. Hanya saja, untuk mengembangkan Frozen and Divine Arts, seseorang tidak hanya membutuhkan Frozen Cloud Arts sebagai fondasinya, seseorang juga memerlukan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Namun, setelah Mu Bingyun mendirikan Frozen Cloud Asgard, 1000 tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkan Frozen and Divine Art dari awal. Seni mendalam yang luar biasa ini yang diakui oleh pendiri pedang surgawi melampaui seni ilahi pedang surgawi, juga secara bertahap telah dilupakan selama ribuan tahun, dan hanya 3 sekte besar lainnya yang memiliki catatan tentangnya. Menghadapi tatapan seru Ling Tiani, Xia Qingyue tidak berbicara, tapi sikap diamnya adalah pengakuan diam-diam. Frozen and Divine Art muncul di dunia sekali lagi, tanpa henti menggugah hati Ling Tiani. Dia berkata sambil menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar bisa menyaksikan sendiri seni ilahi ujung beku yang legendaris. Dengan penerus sepertimu, Frozen Asgard pasti akan bangkit dengan gemilang. Jika Anda bisa menggunakan Frozen and Divine Art dengan sempurna, mencapai alam legendaris membekukan niat dan jiwa pedang, mungkin saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Namun jelas bahwa Anda baru saja mencapai tingkat fundamental. Tidak mungkin kamu saat ini menjadi tandinganku, kamu harus mundur. Tubuh Ling Tiani bergegas keluar, pedang hijau di tangannya dengan cepat menebas. Seketika, kekuatan pedang melonjak di udara, menelan semua yang ada di bawah langit. Sinar pedang berwarna emas yang menutupi matahari membelah ruang, dan juga tampak membelah langit dari tengahnya. Di bawah kekuatan pedang ini, kerumunan orang benar-benar merasakan bahwa langit dan bumi pun akan hancur. Pita bunga salju Phoenix S sedikit bergetar, dan mengerang karena mengira pita itu tidak dapat menahan beban berat. Bahkan kepakan roh es juga mulai melambat. Ekspresi Xia Qingyue masih tetap sama, seperti patung es dan salju yang tidak akan mencair dalam waktu puluhan ribu tahun. Saat dia membuka lengannya lebar-lebar, kulitnya tiba-tiba menjadi seputih salju, dan bahkan rambut panjangnya yang berkibar-kibar langsung menjadi biru muda seperti kristal es. Teratai es yang sedingin es namun glamor mekar dengan subur di depan tubuhnya. Teratai es yang mekar dan serangan membelah langit dari pedang suci saling bertabrakan dengan sengit, dan cahaya berwarna emas dan biru sekali lagi terjalin secara kacau, namun kebuntuan itu hanya berlangsung selama 10 tarikan napas. Cahaya sinar pedang emas tiba-tiba menjadi semakin kuat, dengan keras menekan dan menelan cahaya biru es. Seperti yang dikatakan Ling Tiani, meskipun Xia Qingyue telah berhasil mengembangkan seni ilahi ujung beku, dia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Lagi pula, dari belajar hingga berkultivasi, totalnya baru setengah tahun berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika kemampuan pemahamannya sangat hebat, dia hanya bisa mengembangkan Frozen and Divine Art ke tahap ketiga. Terlebih lagi, dengan kultivasi Ling Tiani selama ratusan tahun, energinya yang dalam menjadi sangat kaya dan kental, jauh melebihi Xia Qingyue.
Untuk bisa menemui jalan buntu dengan Ling Tiani, sudah merupakan suatu prestasi yang cukup untuk memandang rendah dunia dengan bangga. Frozen and Lotus benar-benar pecah, dan tubuh Xia Tiyue terlempar jauh. Membentuk pedang dengan tubuhnya, Ling Tiani menebas. Xia Qingyue menyerangnya tanpa ragu-ragu, sama sekali dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat ingin menyelamatkan Yun Ce. Lalu, jika dia ingin membunuh Yun Ce, dia harus terlebih dahulu membuat Xia Qingyue kehilangan kemampuan bertarungnya. Sinar pedang berwarna emas menembus lebih dari setengah energi pelindung Xia Qingyue dalam sekejap mata, seolah menembus bambu. Dan pada saat ini, gelombang badai yang sangat ganas tiba-tiba membanjiri dirinya dari belakang. Apakah kamu memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada? Seluruh tubuh Yun Ce terbakar api Phoenix. Rambut hitam di kepalanya tergerai tak terkendali, seperti iblis yang mengamuk, matanya semerah darah. Wajahnya yang kejam, serta kekuatan mengerikan yang diayunkan oleh Sesar Naga, bahkan membuat jantung sang pedang suci berhenti sejenak. Tubuhnya berbalik dengan kecepatan tercepat, dan sinar pedang ditarik dari arah Xia Qingyue, bertemu dengan Dragon Vault dengan kekuatan penuh. BOOOM. Pedang berat melawan pedang hijau, tanpa trik mewah sama sekali. Suara menakutkan meledak antara Yun Ce dan Ling Tiani. Badai energi besar secara langsung menyebabkan tanah ambruk, pasir dan batu menutupi langit. Teror dari kekuatan yang luar biasa sama sekali tidak kalah dengan suara gemuruh dari laut. Serangan smash langsung dalam jarak dekat merupakan keuntungan terbesar dari pedang berat. Di bawah kekuatan ledakan dari Dragon Vault, bahkan seluruh tubuh Sword Sein bergetar hebat dan lengan kanannya langsung mati rasa. Tatapan Yun Ce sangat kejam, urat di kedua lengannya muncul, dan dengan teriakan pelan, gelombang kekuatan kedua mengalir keluar dari tubuhnya dan meletus sekali lagi. Seolah-olah dia tersapu badai, Ling Tiani terlempar jauh, dan hanya mampu menstabilkan postur tubuhnya di udara setelah dikirim sejauh 150 meter keluar. Tubuh Yun Ce dengan cepat terjatuh ke belakang, dan terhuyung saat mendarat. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xia Qingyue, tatapannya tertuju pada tubuh kurus dan lembutnya saat dia bertanya, "Qingyue, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak pergi lebih awal?" Mata menawan Xia Qingyue tanpa ekspresi, suaranya lembut namun sedingin es. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu dan ketika kita akhirnya bertemu, kalimat pertamamu sebenarnya adalah aku harus pergi." Yun Ce menunjukkan ekspresi patah hati, "Bukankah peran istri yang kamu mainkan terlalu tidak berperasaan?" Tatapan Xia Tiyue tertuju pada wajahnya, terdiam beberapa saat, lalu pergi diam-diam. Dia berkata pelan, "Kekuatan senior Sword Sein, bukanlah sesuatu yang bisa aku tandingi. Sebentar lagi, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menunda dia selama 30 napas, Anda harus melarikan diri dengan seluruh kekuatan Anda. Situasi saat ini, bukanlah sesuatu yang Anda. Alasan kenapa aku tidak pergi bukan karena aku sombong, tapi karena dia tidak bisa membunuhku." Yun Ce menyela kata-katanya. Langkahnya bergeser ke depan, dan berdiri di samping Xia Qingyue. Dia menekankan tangannya ke dadanya, dan berkata dengan suara rendah, "Karena aku berani tampil di hadapannya, maka secara alami aku memiliki kepercayaan diri untuk tidak dibunuh olehnya. Awalnya aku memutuskan bahwa setelah sedikit bersaing dengannya, aku akan lari jauh, tapi sekarang, aku berubah pikiran." Di dada Yun Ce, 3 bola api berwarna merah yang datang entah dari mana tiba-tiba mulai menyala. Yun Ce setengah menyipitkan matanya. Meskipun Ling Tiani sangat kuat, tingkat kekuatan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan dia. Saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, dia sudah kehabisan 40% kekuatannya. Jika kita bergabung, bukan mustahil untuk mengalahkannya. Api melonjak di tubuh Yun Ce saat 3 tetes darah Phoenix mulai terbakar dengan ganas.
Auranya yang sebagian besar telah melemah juga meningkat tajam pada saat ini. Awalnya, dia berencana untuk melarikan diri menggunakan kekuatan yang ditukar dengan membakar darah Phoenix sebagai harganya. Namun kemunculan Xia King Yue membuatnya mengubah rencananya. Dia tanpa ampun akan menggagalkan pedang Sein, yang keberadaannya seperti hakim, di bawah pengawasan semua orang di kota kekaisaran ini. Dan buat dia membayar harga yang harus dia bayar.